Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Hufiah, NPM 194-138, mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa dan kebudayaan dari buku Sosiolinguistik, di mana bahasa dan kebudayaan itu memiliki berbagai teori mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Ada yang mengatakan bahasa itu merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua hal yang berbeda, namun mempunyai makna atau hubungan yang sangat erat dan tak dapat dipisahkan. Terus di dalam bahasa dan kebudayaan juga terdapat hakikat kebudayaan, di mana di dalam hakikat kebudayaan tersebut itu ada beberapa definisi tentang bahasa dan kebudayaan tersebut, yaitu definisi mengenai kebudayaan berbeda-beda dan kesimpulannya dianggap benar, akan tetapi bisa dianggap kurang lengkap. Hal itu disebabkan karena penyusun definisi melihat atau memandang aspek kebudayaan dari segi yang berbeda-beda. Kroeber dan Klutschkom tahun 1952 telah mengumpulkan berpuluh-puluh definisi mengenai kebudayaan dan mengelompokkannya menjadi 6 golongan menurut sifat definisi itu, yaitu ada definisi deskriptif, ada definisi historis, ada juga definisi normatif, ada definisi psikologis, terus definisi struktural, dan definisi genetik. Definisi dari deskriptif itu sendiri yaitu definisi yang menekankan pada unsur-unsur kebudayaan. Sedangkan definisi historis yakni definisi yang menekankan bahwa kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan. Yang ketiga, ada definisi normatif, yakni definisi yang menekankan hakikat kebudayaan sebagai aturan hidup dan tingkah laku. Yang keempat, ada definisi psikologis, di mana definisi psikologis yaitu definisi yang menekankan pada kegunaan kebudayaan dalam penyesuaian diri kepada lingkungan, pemecahan persoalan, dan belajar hidup. Yang kelima, ada definisi struktural. Teman-teman, ada yang tahu definisi struktural itu apa? Definisi struktural adalah definisi yang berpola dan teratur. Terus yang terakhir, yang keenam, ada definisi genetik, yakni definisi yang menekankan pada terjadinya kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Terus di dalam bahasa dan kebudayaan juga terdapat hubungan bahasa dan kebudayaan, di mana menurut Konjadiningrat bahasa bagian dari kebudayaan. Jadi hubungan yang subordinatif di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan, namun ini bukanlah satu-satunya konsep yang dibicarakan oleh orang, sebab di samping itu ada pendapat
dari orang lain yang menyatakan bahwa bahasa dari kebudayaan itu memiliki hubungan yang koordinatif. Begitu teman-teman. Terus dalam bahasa dan kebudayaan juga terdapat etika berbahasa, di mana etika berbahasa mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan yang bersifat koordinatif. Ada dua hal yang perlu dicatat teman-teman, yaitu yang pertama ada yang mengatakan hubungan kebahasaan dan kebudayaan itu seperti anak kembar siam. Jadi itu sama tapi itu berbeda. Dua buah fenomena yang terikat seperti hubungan antara sisi yang satu dengan sisi yang lain pada scaping mata uang. Kedua, yang menarik dari hubungan ini adalah hipotesis yang sangat kontroversial. Dan selanjutnya saya akan memberikan argumen saya kenapa kok saya memilih bahasa dan kebudayaan untuk dikaji dan dijadikan artikel. Karena menurut saya bahasa dan kebudayaan di daerah saya itu masih unik dan masih dilestarikan sampai sekarang dan tidak ada di daerah-daerah lainnya. Seperti orang yang mau menanam padi itu harus ada ritual-ritual yang memang sudah dipercayai dari orang terdahulu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Dari awal menanam padi sampai padi itu dipanen, itu selalu ada ritual-ritual khusus yang memang dijadikan sebagai bahan wajib dalam adat budaya di daerah saya. Terus saya memilih kajian ini karena memang praktis sih menurut saya, karena kan di desa saya sendiri memang masih melestarikan budaya tersebut. Jadi ya saya memilih bahasa dan kebudayaan untuk dijadikan kajian artikel saya. Begitu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.